Ketika Kiai Jamas, Kiai Jumantoro, Sembara dan yang lainnya memasuki istana Aryapura, langsung disambut serangan para prajurit. Pertempuran seru pun tak bisa dielakkan lagi. Tidak ada mayat mak lampir di sini. Mereka tidak menemukan mayat mak lampir. Jangan. Kenapa, Kiai? Kalagondang, coba Andika lihat bersama Panglima Kumbang sambil membaca Asmaul Husna dalam hatimu. Baik. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Mundur. Ada apa, Panglima? Naga. Ja'al haq. Ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila ka'an zahuqa. Mak lampir tewas hidup lagi. Hadapan ayah demi tercapai cita-cita luhur dan mulia. Bukalah. Kamu harus membukanya sendiri. Mahesa dengan hati-hati membuka peti berisi pusaka itu, yang dari dalamnya mencuat cahaya berkilau. Dengan mantap serta keteguhan hati, Mahesa pun berhasil mengangkat senjata sakti, Cemeti Amal Rasuli. Keberhasilan aku. Kemudian pemuda tampan ini memainkan jurus silat yang telah dikuasainya. Gerakannya demikian lincah dan dahsyat. Setiap hentakan menimbulkan ledakan keras. Berangkatlah anakku. Tunaikan tugasmu sebagai pendekar sejati. Mempas durjana dan menaikkan harkat dan derajat manusia. Baik, ayah. Setelah mendapat wejangan dari ayahnya, Mahesa pun berangkat. Tiba-tiba terdengar suara tertawa yang sudah dikenalnya. Mahesa bersikap waspada. Ternyata benar, dialah Mak Lampir. Ternyata kau sudah besar, Mahesa. Jadilah pengikutku. Kau akan kujadikan lelaki nomor 1 di atas permukaan bumi ini. Hei, Malampir. Lebih baik jadi laki-laki yang biasa saja, yang wajar, daripada menjadi pengikutmu yang hanya akan jadi penghuni dasar neraka. Siapa bilang aku bakal masuk neraka? Ayahmu, Sembara. Ayahmu lagi yang percaya pada omong kosong tentang hidup sesudah mati. Pantas hidup Morat Marit tidak karu, membuat kekacauan dan kerusakan di mana-mana secidakmu sendiri. Aku yang tahu tentang alam sudah mati daripada ayahmu yang tidak tahu apa-apa. Karena aku pernah mati dan di sana tidak apa-apa. Lalu muncul Kiai Jumantoro dan Kiai Basari. Mahesa, Kiai Jumantoro, Basari. Tidak seorang pun yang bisa balik kembali setelah memasuki alam kekal. Ilmumu picik sekali, Jumantoro. Aku pernah mati ratusan tahun yang lalu dan sekarang aku hidup lagi. Karena itulah aku bisa mengatakan kepada kalian bahwa di sana tidak ada apa-apa. Yang berada dalam ragamu
bukan nyawa mak lampir sebenarnya. Nyawa mak lampir yang sebenarnya adalah yang berada dalam penjara Tuhan. Mahesa, kalau kau melihat siapa sebenarnya di dalam tubuh mak lampir ini, dan dia dengan cemeti amal rasuli, lecutkan sambil kau berselawat. Lecutkan. Kedua kiai sepuh ini tampak kesal dengan sikap nenek jahat itu. Kalian tidak akan dilihat siapa aku. Kalian sebentar mati di sini. Grandong, bantu aku Grandong. Jangan diberi hidup ketika orang yang sudah mengetahui rahasia ini. Mahesa segera melolos cambuk saktinya, cemeti amal rasuli. Kemanapun Grandong menghindar, cemeti amal rasuli di tangan Mahesa seakan terus-menerus memburunya. Cambuk berujung tajam itu meluncur deras dan menghantam Grandong. Grandong benar-benar kewalahan menghadapi Mahesa dengan senjata saktinya itu. Melihat Grandong kewalahan, mak lampir lantas turun gelanggang. Mahesa menyabetkan cemeti amal rasuli, dan mak lampir yang terhantam teriak kesakitan, tubuhnya berkelojotan berkalang tanah. Sekarang dapat melihat kepala. Mak lampir tewas. Mati. Betul, mati. Tiba-tiba terlihat banyak penampakan keluar dari jasad mak lampir. Saudara-saudara seperguruanku, guru kita tercinta telah meninggal dunia. Menurut si Grandong, pembunuhnya adalah Mahesa. Anak sembara itu kita bunuh sembara. Anak dan bapaknya harus kita bunuh juga. Ketika tahu mak lampir jatuh berkalang tanah, Grandong lantas membawanya lari pulang. Dia akan hidup lagi. Asal dia mengerti upacara sadasida. Apakah ada antara kita yang mengerti jika sebaiknya kita adakan secepatnya sekarang? Tidak mungkin. Kecuali dia yang tinggal di Gunung Rapi. Gunung Merapi adalah tempat istanaku. Di sana tidak ada siapa-siapa kecuali pertapaan Endang Cuiri. Betul, dialah orangnya. Kita ke sana. Bertiga aja. Kamu, Damu Bajo, sedangkan Lanjar dan Andong tetap di sini menjaga guru. Ayo. Tanpa berlama-lama, mereka lantas berangkat ke pertapaan Endang Cuwiri demi upaya menghidupkan kembali jasad mak lampir. Dengan penuh harap, Dewi Sendok, Dewi Bajul, dan Kenting Hijau sampailah di pertapaan Endang Cuwiri. Kau, Andika bertiga siapa? Dewi Bajul, Dewi Sendok, Kenting Hijau. Baik, tunggu di sini. Utusan mak lampir mau menghadap, Gusti. Berapa orang? 3, Dewi Sendok, Dewi Bajul, dan Kenting Hijau, Gusti. Suruh mereka masuk. Baik, Gusti. Mereka bertiga diterima oleh Endang Cuwiri. Baju, apa yang terjadi pada gurumu sehingga kalian yang diutus kemari? Apa istana gurumu ada yang menyerang? Benar, Guru.
Siapa? Dewapati. Dewapati? Guru lampir sudah tidak ada. Endang Cuwiri tercekat. Sudah mati? Iya. Mak Lampir bertarung dengan Mahesa, anaknya Semara. Lampir terkena pusaka amal rasuli. Dulu aku pernah ditolong oleh Mak Lampir ketika aku mempunyai persoalan dengan Kama Sutra. Sebelum aku membalas budinya, Mak Lampir sudah tiada. Sembara, putramu telah berhasil membunuh Mak Lampir. Itu betul-betul suatu warta yang besar yang menggembirakan kita semua di sini. Tapi terus terang Sembara, saya pribadi masih merasa sangat khawatir. Khawatir bagaimana, Kiai? Mereka membicarakan tentang Mak Lampir yang telah tewas oleh Mahesa. Bagaimana perasaan Andika, Panglima? Sama dengan Kiai. Boleh kami tahu apa yang menjadikan Kiai khawatir? Begini, cemeti amal rasuli memang tidak akan bisa dikalahkan oleh ajian apapun. Jika Mak Lampir ini hidup kembali, itu bukan karena aji rawa rontek dan pancasona yang dia miliki, bukan. Melainkan seluruh jin-jin dan setan dia kumpulkan dalam satu upacara, undang parewangan Baladenawa. Sedangkan nyawa Mak Lampir yang sebenarnya tetap kekal abadi di alam barzah. Dulu Mak Lampir sudah pernah mati karena dibunuh oleh Kiai Ageng Prayoga. Tapi raga Mak Lampir tidak bisa hancur karena bumi tidak menerimanya. Pertarungan Kiai Ageng Prayoga dan Mak Lampir ini telah berlangsung beberapa ratus tahun lalu, dan Mak Lampir tewas di kala itu. Dan di zaman kita ini, Mak Lampir hidup kembali. Karena jin-jin dan setan masuk ke dalam raganya. Mak Lampir hidup kembali setelah raganya dirasuki oleh jin, iblis, serta setan peri prayangan. Saya mengerti sekarang. Mak Lampir mati karena jin dan setan yang ada di dalam tubuh Mak Lampir keluar, sebab terkena cemeti amal rasuli putraku. Dan Mak Lampir bisa hidup kembali jika diadakan upacara undangan agar jin dan setan masuk kembali ke dalam tubuh Mak Lampir. Begitu kan, Kiai? Betul. Agar Mak Lampir tidak bisa hidup lagi, kita harus bisa mengambil raga Mak Lampir untuk kita sempurnakan. Bagaimana? Setuju. Sekaranglah kesempatan melenyapkan Mak Lampir untuk selama-lamanya. Kita serang istananya, dan kita rebut raga Mak Lampir dari para murid-muridnya. Undang parewangan Baladenawa? Benar. Saya pernah diucang oleh Mak Lampir bahwa dia akan bangkit dari kematiannya kalau jasadnya diadakan upacara undang parewangan Baladenawa. Menurut Mak Lampir, tarik-tarikan mantra itu sudah diajarkan pada beberapa orang. Di antaranya adalah Andika. Endang Cuwiri coba mengingat mantranya. Aku ingat, Kara. Gurumu memang pernah mengajari aku parika-parika mantra tersebut. Hanya beberapa larik. Tapi terus terang, aku sudah lupa bunyi larik mantra tersebut. Lupa? Tolonglah, Guru. Hidup mati Guru Lampir sekarang ada di tangan Guru Cuwiri. Dengan tersungkur, 3 murid ini memohon. Guru, coba ingat-ingat lagi, Guru. Sudahlah, aku tidak ingat lagi.
Tapi aku punya catatannya. Guru punya catatannya? Terima kasih, Guru. Terima kasih. Mantra itu punya pengaruh yang luar biasa. Karena itu, aku catat pada selembar kulit sapi. Harapan yang mencuat itu kembali pudar. Guru, tolong carikan. Jasa paduka sangat besar sekali. Jika Guru Lampir bisa hidup lagi. Baik. Nanti aku akan mencarikannya. Ambil catatan terkutuk itu dari tangan Endang Juwiri. Betul. Mereka pun berbagi tugas untuk mengambil catatan mantra di istana Endang Juwiri. Adalah Datuk Pamakumbang dan Alagondang. Saya siap melaksanakan tugas itu, Pangeran. Kita pecah jadi 2 rombongan. Rombongan pertama ke istana Malampir, bertugas mengambil jasad Malampir. Rombongan kedua ke istana Endang Juwiri, bertugas mengambil catatan terkutuk itu. Endang Juwiri sibuk mencari lembar catatan mantra Undang Parewangan Bala Denawa. Sementara itu, Sembara, Panglima Kumbang, dan Kalagondang menuju istana Endang Juwiri. Kita tidak pulang sebelum berhasil. Malu kan? Beri tugas begitu saja gagal. Ternyata tidak mudah menemukan lembar mantra itu. Di mana dulu aku taruh? Rasanya tulis sampai 2 lembar. Hebat, Panglima, hebat! Endang Juwiri membongkar laci peti dan almari, tapi hasilnya nihil. Tapi kedua-duanya tidak ada. Ada di mana kita ini? Kamar Endang Juwiri. Ayo cepat, sebelum Endang Juwiri datang. Ketika itu Sembara dan Panglima Kumbang serta Kalagondang masuk ke kamar Endang Juwiri, langsung mencari. Jadi di mana? Kita cari di tempat lain. Mereka pindah tempat ke gudang pusaka. Perempuan ini masuk ke kamarnya. Gila. Di mana catatan mantra itu aku simpan ya? Sebentar. Tolong, barang-barang jangan disentuh dulu. Panglima Kumbang lantas menerawang. Ada. Ambil mangkok tanah itu, Pangeran. Sembara bergegas mengambil mangkok yang ditunjuk. Yang tas, di sebelah kiri, Pangeran. Mana? Kosong. Ada. Banting, Pangeran, cepat. Tiba-tiba tampak sepotong kulit sapi. Ketemu. Nasib baik, kita berhasil. Bersamaan itu Endang masuk. Lalu memerintah menyerang ketiga tamu tak diundang itu.
pertempuran seru lantas terjadi. Seperti biasa, Kalakondang masih dengan tawa dan candaannya. Dewi Sendok, takutlah pada Allah. Aku sudah takut. Tenang saja, Panglima. Ada pembicaraan antara Dewi Sendok dan Panglima Kumbang dalam pertarungannya. Takut bagaimana? Mengerti, Panglima? Ngerti apa? Pura-pura. Supaya aku tahu kelemahan mereka. Mau apa Panglima sini? Cari merah. Mantra apa? Aku tidak bisa sebutkan sini. Kalau Panglima ingin tahu, kita harus ketemu lagi. Hanya kita berdua. Panglima mencari apa sini? Sama, aku duga kalian mencariku. Ya, kami sedang mencari buku mantra. Buku mantra apa yang sedang Panglima cari? Aku tak bisa sebutkan di sini. Kau ingin tahu? Biarkan kami pergi dulu. Katakan saja sekarang. Tidak, bekasnya baru bisa kalian lihat setelah kami pergi. Baik, tapi penuhi janjimu, Panglima Kumbang. Pertarungan berlanjut. Dewi Sendok teriak berhenti. Semua berhenti. Dengarkan dulu perkaanku. Pada apa Dewi Sendok? Guru, kalau guru mengizinkan, biarkan saja orang-orang ini pergi. Tidak bisa. Mereka sudah memasuki gang penyimpanan pusakaku. Sudah pasti mereka hendak mencuri pusaka. Gadis ini menarik Endang Cuwiri. Mereka bukan mencari pusaka, Guru, tapi mencari buku mantra. Buku mantra apa belum jelas. Guru pernah menuliskan mantra rahasia? Tidak. Berarti mereka mendapat warta yang salah, Guru. Kita berterus terang saja, biar mereka cepat pergi. Ingat, Guru, berurusan dengan mereka hanya membuat kita sakit kepala. Kita tahu siapa mereka. Iya, aku tahu. Terus teranglah, Guru, bahwa Guru tidak pernah menulis mantra. Kemudian biarkan mereka pergi secara baik-baik. Endang Cuwiri setuju dengan taktik Dewi Sendok, lalu kembali dan... Saya tidak pernah menuliskan mantra dalam sakuku. Meskipun tuan-tuan sudah bongkar seluruh istana ini, tapi tuan-tuan tidak akan menemukan apa yang tuan-tuan cari. Karena itu, dengan baik-baik, mempersilahkan tuan-tuan untuk meninggalkan tempat ini. Baik, Panglima. Silakan, Panglima. Kalakondang, Panglima Kumbang dan Sembara lantas pergi. Ya ampun. Ada apa, Guru? Mereka memang bukan mencari buku mantra, tapi catatan Mak Lampir. Endang Cuwiri terkejut melihat pecahan Aku mangkok lihat sekarang di di mana Mak Lampir lantai. menyimpan catatan mantra itu untukku. Di dalam mangkok ini. Kejar, kita rebut lagi. Percuma. Mereka pasti sudah jauh. Kita tidak mungkin mengejarnya. Lagi pula, kita bukan tandingan mereka. Berarti sia-sia kita mari. Tidak. Guru Lampir pernah mengatakan bahwa catatan mantra itu tidak hanya satu, kedua. Berarti satu lagi. Apakah Guru Lampir menyimpan catatan mantra itu pada mangkok bikar kedua-duanya, Guru? Iya, keduanya dalam mangkok. Dewi Sendok pintar. Dia bisa mengendalikan dirinya dan usulnya diterima. Berarti pada salah satu mangkok ini ada catatan mantra yang kita cari, Guru. Tidak, mangkok yang satunya lagi kepisahkan tempatnya. Yang satunya lagi... Ya, jangan ganggu ingatnya.
Aku ingat sekarang. Mereka pindah ke ruang lain. Benar saja, mereka menemukan lembar mantra kedua yang sama. Ini Guru, coba Guru periksa. Tidak salah. Betul ini yang kita cari. Coba kita terka. Buat apa Sembara mencari mantra ini? Tidak mungkin Sembara mau menghidupkan kembali guru kita. Ya, sebaliknya. Sembara tidak menginginkan guru kita hidup lagi. Karena itu, dia tidak mau hukum mantra itu jatuh ke tangan murid-muridnya. Kurang ajar. Rupanya karena tujuan itu dia datang kemari. Ya, dia ingin mantra itu hilang selamanya. Keinginan busuk. Tunggu apa lagi? Cepat kita ke istana guru. Endang Cuwiri lalu mengajak mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembara menemui para kiai sepuh. Bagaimana? Berhasil? Alhamdulillah, Kiai. Coba lihat. Dia memberikan kulit bertuliskan mantra pada Kiai Jumantoro. Lantas Kiai sepuh ini merapal doa dan kulit mantra terbakar habis. Panglima Kumbang, Kalagondang, Kiai Ageng Cuntoro dan Kiai Basar adalah orang-orang yang tepat untuk mengambil mayat Malampir. Sembara menyusun rencana guna mengambil jasad Mak Lampir untuk disempurnakan. Bagaimana pendapat Kiai jika Amir mungkin kami serahkan kepada Kiai? Insya Allah. Saya menganggap perlu mengangkat penasehat, karena yang akan kita hadapi bukan saja dari bangsa manusia, tapi juga dari bangsa jin dari golongan hitam. Untuk itu, saya mengangkat Panglima Kumbang sebagai penasehat untuk memberikan saran-saran kepada Amir. Saya bersedia, Pak. Bagus. Saya mohon kesediaan Kiai Jamal untuk menemani di sini. Insya Allah. Kenapa tidak menempuh angkasa saja, Guru? Kau bisa membawa Guru sehingga kita bisa lebih cepat. Tidak, aku ingin menemukan Sembara dan merebut caratan yang diperolehnya. Dewi Sendok usul lewat udara, tapi Endang Cuwiri memilih jalan darat. Ampak rombongan Kiai Jumantoro. Kesulitan akan menghadang kita jika kita tempuh dengan cara biasa, Kiai. Andika punya gagasan? Benar, tapi perlu dibicarakan bersama. Apa gagasan Andika? Panglima Kumbang punya gagasan. Lalu mereka berhenti sejenak. Apa gagasan Panglima? Kita harus berubah wujud seperti mereka. Dengan begitu, orang-orang mereka jadi tersamar. Dan mereka akan terkecoh. Wah, gagasan baik atuh Panglima. Dan saya juga akan jadi cantik. Cepat laksanakan, Panglima. Kemudian mereka alih rupa sebagai Endang Cuwiri, Dewi Sendok, Dewi Bajul, dan Kenting Hijau. Rombongan palsu ini pun sampai istana Mak Lampir. Hormat kami, Guru. Cepat, bawa aku ke tempat gurumu. Jangan buang waktu. Baik, Guru. Baik, mari ikut kami, Guru. Sebentar. Murid-murid semua, kami akan mengadakan upacara kebangkitan Mak Lampir. Tutup pintu gerbang dan siapapun tidak diperbolehkan masuk. Tutup pintu gerbang. Silakan masuk, Guru. Di mana kalian simpan jenazah Mak Lampir? Tempat aman, Guru. Di kamar baja yang dijaga dengan ketat. Dengan alasan melakukan upacara undang parewangan Baladenawa, mereka berhasil mengelabui Dewi Lanjar. Di sini mayat gurumu di sini. Benar, Guru. Dengarkan semua. Di dalam terbaring guru kalian yang harus kalian hormati. Maka selain Dewi Sendok, Dewi Bajul, Dewi Lanjar dan Kenting Hijau, semuanya dilarang masuk. Mengerti?
Mengerti, Guru. Kami akan mengadakan upacara besar untuk mempersiapkan upacara undang Parewangan Baladenawa. Kami tidak mau diganggu. Maka siapa saja yang mau memerlukan kami, suruh mereka tunggu sampai kami keluar. Dengan tegas Endang Cuwiri palsu memberikan perintah. Dan siapa saja yang mau mengganggu upacara kita kami, harus kalian lawan. Mengerti? Mengerti, Guru. Para prajurit siap melaksanakan perintah. Buka pintu. Tidak, siapa kamu? Jangan kurang ajar. Kami datang membawa guru terhormat, Endang Cuwiri. Endang Cuwiri? Bukankah Guru Endang Cuwiri sedang berada di tempat Guru Lampir? Dewi Sendok dan rombongan yang asli datang. Benar, Endang Cuwiri, Dewi Sendok, Dewi Bayu, dan Keting Hijau ada di luar. Bagaimana bisa? Perasaan belum ada seorang pun yang keluar tadi. Cepat buka. Atau kalian ingin pintu ini kami hancurkan? Tidak, tidak bisa. Kami diperintahkan untuk menutup gerbang. Dan barang siapapun masuk. Atau perintah apa? Endang Cuwiri. Tidak mungkin. Endang Cuwiri ada di sini. Cepat buka. Tidak bisa. Cepat lagi sebelum kami perintah untuk menangkap kalian. Ajar. Gimana, Guru? Minggir kalian. Terpaksa. Endang Cuwiri marah dan menghantam pintu gerbang. Dan pertempuran pun terjadi. Kendati kuat dan sebanyak apapun para prajurit, tentu bukanlah lawan Endang Cuwiri dan rombongannya. Apalagi dengan hadirnya Grandong, mereka harus mengaku kalah. Para prajurit lalu berserah. Aneh, yang bersama Dewi Lanjar itu siapa? Salah satunya pasti musuh. Pertanda ada yang tidak beres, Guru. Mereka telah mendahului kita dengan cara yang licik. Kita lihat. Cepat, sebelum mereka kabur. Dewi Sendok cepat menyadari keadaan. Buka pintu. Begitu masuk, mereka melihat sosok jenazah Mak Lampir tergeletak. Aneh, Mak Lampir masih ada. Tapi orang-orang yang menyamar sebagai diri kita sudah lenyap. Apa tujuan mereka kemari? Dewi Lanjar. Pasti mereka membawa Dewi Lanjar. Untuk apa? Apa gunanya Dewi Lanjar untuk mereka? Dewi Sendok salah. Ini nyata ketika Grandong menggerang. Ada apa, Grandong? Grandong lantas mengeterapkan ilmunya dan jasad Mak Lampir berubah jadi jasad Dewi Lanjar. Melihat itu Endang Cuwiri marah. Kurang ajar, kita ditipu. Cepat dikejar, Guru, sebelum mereka jauh. Dewi Lanjar masih hidup. Tolong bangunkan dulu, Guru.
Endang Cuwiri berhasil membangunkan Dewi Lanjar. Ada di mana aku ini? Ada apa Dewi Sendok? Disuruh menjaga guru kita saja tidak becus. Memangnya? Kenapa dengan guru kita? Kau tanya kenapa? Sekarang di mana guru lampir, ha? Dewi Lanjar benar-benar tidak menyadari keadaannya. Loh, kenapa aku ada di sini? Ayo. Tampak kala Gondang memanggul jasad Mak Lampir, berjalan bersama rombongannya. Betul. Sebaiknya kita ngasuh dulu di sini. Bagaimana menurut pendapat Panglima? Apa perlu kita istirahat sebentar? Sebaiknya jangan dulu, Kiai. Belum waktunya. Sanggabirawa. Kala Gondang terkejut, tiba-tiba jasad Mak Lampir ada yang menyambar. Kala Gondang lantas mengejar Sanggabirawa dan pertarungan segera terjadi. Pertarungan berjalan seimbang. Maka ketika Kiai Jumantoro turun gelanggang, dan Kiai Basari turut menyerang, demikian pula Panglima Kumbang. Melihat keadaan lawan terlalu berat, maka Sanggabirawa lantas menghilang, kabur. Panglima cegat ke sana, Kiai berdua cegat ke sana, dan saya cegat ke sini. Ya, ayo. Mereka pun berpisah. Kita harus menentukan arah yang tepat. Kemana kira-kira mereka membawa mayat Mak Lampir? Apa kamu punya pendapat? Kemana kira-kira gurumu dibawa? Bagaimana kalau ke Padepokan Sembara, Guru? Tidak. Tidak mungkin ke sana. Mereka tidak mungkin mendatangi tempat yang sudah diketahui umum. Mereka pasti mendatangi tempat yang sangat rahasia. Dewi Bajul usul. Goa. Kalau begitu kita datangi goa yang ada di sini. Aku kenal dengan wilayah sini, Guru. Kunyuk Lutung, hadapi aku kalau berani. Tiba-tiba terdengar suara Kala Gondang. Kala Gondang. Sepertinya dia sedang mengejar seseorang, Guru. Dia bicara sendiri tentang Sanggabirawa. Orang? Aku kira si Kunyuk Lutung Sanggabirawa. Jangan-jangan dia sudah kabur lagi. Endang Cuwiri menaruh curiga. Iya. Dia tadi mengatakan Sanggabirawa. Mungkin itu nama orang yang sedang dikejarnya. Kala Gondang selalu dekat dengan golongan putih, terutama dengan Sembara. Siapa tahu Sanggabirawa ada hubungan dengan Guru Lampir. Apa iya? Siapa saja yang berhubungan dengan golongan putih harus kita curigai, Guru. Kenapa Kala Gondang memburu Sanggabirawa itu? Pasti ada sebab musababnya. Betul.
Apalagi kita sedang mencari petunjuk kemana musuh kita membawa Mak Lampir. Siapa tahu Kalagondang yang sedang mengejar Sanggabirawa bisa menjadi petunjuk. Iya, berarti kita harus tahu sebab perseteruan antara Kalagondang dan Sanggabirawa, Guru. Iya, tapi bagaimana caranya agar kita tahu? Dan siapa Sanggabirawa itu? Dewi Sendok punya rencana. Aku ada akal. Dia mengejar Kalagondang. Kalagondang! Kalagondang! Dewi Sendok. Iya, ada apa sih lari-lari? Seperti sedang mengejar seseorang? Iya, saya sedang mencari si kunyuk lutung. Sendok memancing pembicaraan. Siapa itu? Sanggabirawa. Siapa dia? Dia itu musuh bebuyutanku. Memangnya dia salah apa? Dia merebut pacarku. Pacar? Iya. Memangnya kamu masih suka pacaran? Biar jelek-jelek begini, saya masih punya kemauan. Tapi kalau kau mau jadi pacarku, sekarang juga saya berhenti mengejar Sanggabirawa. Ayo, bagaimana? Mau jadi pacarku? Sekarang juga kalau mau, kita kawin. Ih, amit-amit. Oh. Dewi Sendok lari ketakutan. Bagaimana? Berhasil? Edan. Kenapa? Kalagondang mengajak kawin, Guru. Mereka mentertawakan. Kenapa tidak mau? Ih, amit. Jangan sampai ketemu 7 turunan, Guru. Bagaimana dengan Sanggabirawa? Karena dia merebut pacarnya, Guru. Merebut? Berarti ada yang sedang dibawa Kalagondang, tiba-tiba disambar oleh Sanggabirawa dan dibawa kabur. Kalagondang bilang pacarnya dibawa kabur. Terserah, dia mau ngomong apa saja tidak jadi soal. Tetapi tentang barang yang direbut oleh Sanggabirawa, aku yakin benar-benar kejadian. Aku curiga pada Kalagondang. Kenapa, Guru? Endang Cuwiri curiga. Pacar yang sebenarnya, tapi mayat Mak Lampir. Mayat Mak Lampir? Cari Sanggabirawa. Mayat Mak Lampir ada di tangannya. Dewi Sendok? Iya, Guru. Kemana Kalagondang pergi? Ke sana, Guru. Cepat kejar, sebelum jauh. Rombongan murid-murid Mak Lampir ini lantas bergegas lari. Sementara itu Kalagondang sedang mengejar Sanggabirawa. Kembali mereka bertarung. Dengan kesaktiannya Sanggabirawa lalu membuat 2 makhluk serupa monyet. Kemudian mereka itu menyerang Kalagondang. Sementara Kalagondang sibuk meladeni musuh-musuhnya, Sanggabirawa melarikan diri. Kalagondang ngedumel ditinggal lari Sanggabirawa. Mayat si Lampir hilang di bawah kabur. Apa kata sembaran nanti
kalau aku pulang tidak membawa hasil. Kena malu aku. Nasib. Sebaiknya aku kejar lagi dia. Barangkali tidak lari kemari. Seperti tidak ada tanda-tanda dia lewat di sini, Kiai. Betul. Mungkin lari ke arah Kalagondang atau Panglima Kumbang mengejar. Lihat, Kiai. Ada orang kemari. Dua kiai ini lantas berhenti. Sepertinya Panglima Kumbang. Betul, Kiai. Panglima Kumbang. Masya Allah. Bagaimana bisa kita ketemu lagi, Kiai? Aku juga tidak tahu. Perasaan tadi kami lari lempeng terus. Mengapa sampai bertemu dengan Andika? Sama sekali Kiai tidak melihat Sanggabirawa. Tidak. Kira-kira dia lari kemana ya? Kalau begitu, mari kita kejar bersama-sama ke arah tenggara. Baik. Mereka lalu berjalan bersama-sama. Ketiga pendekar golongan putih ini sampai di batas dusun. Di situ jalan bercabang. Ke kanan atau lurus? Menurut kata hatiku, kita harus lurus. Bagaimana menurut Panglima? Kita lurus saja, Kiai. Ya. Endang Cuwiri dan rombongan keluar dari tempat mengintai. Lihat itu. Orang-orang berjubah. Pasti dari golongan putih. Betul. Coba pandangi tegas-tegas. Melihat ciri pakaiannya, apa di antara kalian ada yang mengenalnya? Iya, aku tahu, Guru. Yang berjubah hijau itu Kiai Basari. Dan yang keduanya adalah Panglima Kumbang dan Kiai Ageng Jumantoro. Betul. Apakah ada hubungan antara Kalagondang dengan ketiga orang itu, Guru? Pasti ada. Lihat jalan mereka tidak sebagaimana biasanya. Mereka sedang terburu-buru. Benar, seperti ada yang sedang dikejar. Bagaimana kalau kita ikuti mereka, Guru? Iya, sambil kita selidiki. Mau cari apa mereka? Mereka pun lalu mengikuti Kiai Jumantoro, Kiai Basari dan Panglima Kumbang. Ada yang mengawasi kita, Kiai. Membahayakan kita? Tidak. Mereka seteru kita. Siapa? Endang Cuwiri dan murid-murid Mak Lampir. Oh. Dewi Sendok, Dewi Bajul, Dewi Lanjar, dan Kenting Hijau. Panglima Kumbang yang memang tanggap ing Sasmita mengetahui kalau mereka diikuti. Mungkin mereka setujuan dengan kita. Sama-sama menginginkan mayat Mak Lampir. Jadi, apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Jangan kita yang memulai. Kita pura-pura tidak tahu. Biarkan saja mereka mau berbuat apa. Bagaimana? Tidak ada, Guru. Kalian sudah lihat dari dekat? Dekat sekali. Saya di sebelah kiri dan Bajul di sebelah kanan. Dari sebelah kanan juga tidak ada, Guru. Aneh sekali. Di mana mereka menyembunyikan mayat Mak Lampir? Dewi Sendok dan Dewi Bajul yang mengintai tidak melihat jasad Mak Lampir. Paksa mereka untuk mengatakan di mana tempat mayat Mak Lampir. Jangan. Itu perbuatan ceroboh. Jadi bagusnya bagaimana? Tetap mengikuti mereka secara diam-diam. Mereka pasti menuju ke tempat penyimpanan Mak Lampir. Setelah itu, baru kita serbu dan rebut mayat Mak Lampir. Begitulah rencana Endang Cuwiri. Sementara itu tampak Sanggabirawa memondong jasad Mak Lampir. Tidak apa-apa. Tapi bagaimana cara menghidupkannya lagi? Aneh. Katanya Mak Lampir punya banyak ajian sakti.
Rawa Rontek, Pancasona, saya diangin. Kau tidak akan bisa menyentuhku, Lampir. Sekarang akan kubuktikan kesaktianku. Hup! Mana Pancasonamu? Mana? Tunjukkan, ayo. Lelaki ini heran. Mak Lampir yang punya berbagai ilmu, mengapa tidak bisa hidup kembali? Di mana kamu? Hamba di sini, Pangeran. Siapa kamu? Tiba-tiba ada yang datang. Ular itu alih rupa menjadi seorang lelaki. Lelaki ini bernama Kulin. Siapa kamu? Hamba Kulin, murid Mak Lampir. Hamba diutus oleh Kanjeng Dewi Roro untuk mencari guru. Tidak boleh pulang sebelum ketemu. Rupanya Kulin ini suruhan Dewi Sendok. Untuk apa mencari Mak Lampir? Dihidupkan. Kamu bisa menghidupkan lagi Mak Lampir? Bisa. Melalui upacara puja saji pada dewa. Kau bisa? Tidak. Yang bisa hanya Endang Cuwiri. Karena dialah yang memiliki catatan mantra dari Mak Lampir. Di mana Endang Cuwiri sekarang? Aku tidak tahu. Karena dia pun sedang pergi mengembara mencari mayat Mak Lampir juga. Aku ingin menemuinya. Katakan saja, di mana pangeran ingin bertemu dengan Endang Cuwiri. Hamba bisa atur untuk pangeran. Di Keraton Aryapura. Suruhlah Endang Cuwiri menemui aku di sana. Mereka sepakat bertemu di Keraton Aryapura. Hamba akan datang secepatnya. Apa musuh kita itu masih mengikuti? Masih, Kiai. Jangan menengok ke belakang, supaya mereka tidak curiga kalau kita mengetahui mereka. Mereka masih mengikuti Panglima Kumbang dan kedua kiai itu. Makanya kita harus waspada. Tiba-tiba muncul Kulin. Kulin? Kenapa kemari? Kau sudah menemukan mayat Mak Lampir? Sudah, Kanjeng Dewi. Mayat Mak Lampir sekarang ada di tangan Pangeran Sanggabirawa. Kanjeng Ratu Endang Cuwiri ditunggu Pangeran Sanggabirawa di istananya untuk penyelenggaraan upacara. Kau tanya di mana istananya? Aryapura, Kerajaan Siluman Merah. Jangan buang waktu, Guru. Sekarang juga kita berangkat. Berangkatlah mereka ke Keraton Aryapura. Celaka, mereka menemukan mayat Mak Lampir. Di mana? Di tangan Sanggabirawa. Itu kita sudah tahu. Paling juga sekarang sedang bertempur dengan Kalagondang. Tidak, Sanggabirawa sudah terlepas dari Kalagondang. Sekarang mayat Mak Lampir ada di istananya. Endang Cuwiri sedang ke sana untuk mengadakan upacara menghidupkan mayat Mak Lampir. Panglima Kumbang mengajak kedua kiai menemui Kiai Jamas dan Sembara. Yang penting, kita sekarang tidak boleh buang waktu. Kita panggil Kiai Jamas dan Sembara. Kita serbu istana Aryapura dan kita rebut mayat Mak Lampir untuk kita hancurkan raganya. Cepat, Kiai. Pegang tangan saya. Nanti dulu, Panglima. Sebaiknya kita kejar Endang Cuwiri. Kalau dia benar-benar memiliki catatan mantra itu, kita rebut catatan mantra itu. Baik. Mari pegang tanganku, Kiai. Kiai Jumantoro justru mengajak mengejar Endang Cuwiri. Kedua pihak ini pun bertemu. Mau apa kalian? Minggir! Serahkan catatan mantra yang ada padamu. Catatan apa? Catatanku yang kalian curi. Catatan mantra itu bukan hanya satu. Serahkan yang kau miliki itu. Tidak, tidak ada. Kami akan merebutnya dengan cara kasar. Serahkan saja baik-baik, supaya tidak ada korban di antara kalian. Jangan, Guru. Kami akan mempertahankan catatan mantra itu dengan darah. Serbu! Pertempuran terjadi dengan serunya.
Masing-masing mengeluarkan ajian saktinya. Kemudian mulai tampak pihak Kiai Jumantoro lebih unggul. Dewi Bajul dihantam pukulan sakti Kiai Sepuh ini. Dia lantas menghilang dan kabur. Kenapa kamu diam saja, Kenting Hijau? Percuma kita lawan mereka, Guru. Mereka orang-orang berilmu tinggi. Kita pasti kalah. Jadi? Mendingan kita kabur saja selagi kita punya kesempatan. Waktu kita sangat berharga, Guru. Setuju. Ayo cepat. Mereka kabur. Pertarungan yang tersisa, Panglima Kumbang lawan Kulin. Tiba-tiba muncul beberapa prajurit dan juga Sanggabirawa yang kemudian menyambar Kulin dan dibawanya kabur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka bertiga berjumpa Kiai Jamas. Berhasil, Panglima Kumbang? Semula berhasil, Kiai. Tapi tiba-tiba direbut Sanggabirawa. Kalagondang sudah menceritakan semua kejadian itu. Mayat Mak Lampir sekarang ada di Istana Aryapura. Endang Cuwiri ternyata memiliki catatan mantra yang lain. Dan sekarang upacara undang Parewang. Kita harus menyerbu ke Aryapura. Kiai Jamas, Kiai Jumantoro, Sembara dan yang lainnya memasuki Istana Aryapura. Langsung disambut serangan para prajurit. Pertempuran golongan putih dan golongan hitam itu pun tidak bisa dihindarkan lagi. Kalagondang, Kiai Jamas dan yang lain berhasil merobohkan para prajurit Aryapura. Sembara dan para kiai sepuh dan yang lain masuk ke sebuah ruangan. Kalagondang berusaha keras membuka pintu, tapi tidak berhasil. Semua aji mantraku, tidak ada yang mempan. Serangan. Pintu berhasil dibuka, mereka lantas masuk. Semua bersikap waspada. Benar saja, dalam waktu singkat perhamburan prajurit berjumlah besar berdatangan dari berbagai arah menyerbu mereka.
Tidak ada mayat malampir di sini. Setelah pertempuran selesai, mereka mencari jenazah mak lampir, tapi tidak ada. Jangan. Kenapa, Kiai? Kalagondang, coba Andika lihat bersama Panglima Kumbang sambil membaca Asmaul Husna dalam hatimu. Panglima Kumbang dan Kalagondang melakukan perintah Kiai Jumantoro. Mundur. Ada apa, Panglima? Naga. Ja'al haq. Ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila ka'an zahuqa. Bersama-sama mereka melakukan pukulan sakti. Kita tundukkan dengan hizib nar. Bila. Betul, kita mulai. Bismillah. Kembali pukulan dilontarkan dan naga musnah seketika. Hampir saja kita tertipu. Apa mayat si lampir masih ada di sini, Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan? Tidak ada. Sudah dibawa kabur. Sangga Birawa menganggap keratonnya sudah tidak menjamin keselamatan mayat mak lampir. Ia sudah menduga akan diserang. Betul. Mayat mak lampir sudah tidak ada di keraton ini lagi. Dibawa kemana? Tidak tahu. Sangga Birawa menutupi rombongannya dengan ajian Mega Peteng. Panglima, kira-kira mana? Ke timur. Mereka melanjutkan pengejaran ke arah timur. Sementara itu rombongan Endang Cuwiri bersama Sangga Birawa dan beberapa prajurit yang mengusung sebuah peti berjalan beriringan. Di sela-sela dedaunan pohon tampak Rindi Antika dan Bagus Sajiwo. Tidak salah, itu Sangga Birawa, Raja Siluman Merah dari Kerajaan Aryapura. Ada Ratu Endang Cuwiri? Ya, dia kawan dekat mak lampir. Apa ya isi peti yang dibawa mereka itu? Mana aku tahu. Dikira-kira. Coba tebak saja. Apa ya? Pusaka barangkali? Mungkin. Sebab kalau pusaka yang ampuh akan dijaga ketat kalau dibawa keluar dari negerinya. Mereka memperhatikan iring-iringan rombongan Endang Cuwiri dan Sangga Birawa. Sembara dan rombongan juga melalui jalan yang sama. Ada. Tadi Sangga Birawa lewat kemari. Aku masih bisa merasakan bekasnya. Jalan yang kita tempuh ini sudah benar. Kalau kita percepat lagi, mungkin mereka bisa terkejar. Bagaimana kalau saya kejar duluan, Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan? Jangan. Kau bisa tersesat. Sembara melarang Kalagondang. Masa saya kalah oleh si Sangga Borokokok? Ratu? Bukan soal kalah atau menang. Tapi mereka berada di tempat yang menguntungkan. Kita sabar saja. Kalau sudah waktunya, akan aku beritahu kapan harus menyerang. Baik, Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan. Tunggu. Iring-iringan pun berhenti. Nanti dulu. Tempat seperti ini biasanya sudah dikenal orang. Aku khawatir para musuh kita akan datang kemari. Tidak seorang pun bisa kemari. Di sekeliling tempat ini, penuh dengan jalan-jalan jebakan yang bisa menyesatkan. Aku yakin. Sangga Birawa yakin betul. Ada yang memberi petunjuk. Tidak mungkin sampai kemari. Masa? Betul, Nyai. Jangankan bangsa manusia, bangsa siluman sendiri banyak yang mati, jatuh ke jurang, atau tergencet batu besar sebab kena jebakan. Banyak pendekar sakti yang ingin bertapa di gua ini. Ya. Tapi sebelum sampai di sini, mereka sudah tertimpa kecelakaan, mati mengenaskan. Pantas. Tadi banyak kita temui tengkorak di perjalanan, Guru. Mereka pun meyakini Bukit Tengkorak.
Sedangkan bangsaku menamakan bukit ini Mahinong Jaljatul. Bukit kematian. Aku jamin di sini sangat aman. Ayo masuk. Mereka lalu masuk. Kok bisa berkumpul begini? Kami sedang mengejar mayat Mak Lampir. Rindi dan Bagus berjumpa dengan Sembara serta yang lain. Mati oleh putraku, tepat pada sandi kelemahannya. Tapi murid-murid Mak Lampir menyelamatkannya sebelum kami sempat menyempurnakannya. Hebat sekali bisa merebut Mak Lampir dari tangan Andika semua. Siapa yang melakukan itu? Sangga Birawa. Sangga Birawa? Betul dia melakukan? Betul. Kenapa? Dia bergabung bersama Endang Cuwiri dan murid-murid Mak Lampir. Dewi Bajul, Dewi Sendok, Dewi Lanjar, dan Kenting Hijau. Betul. Kamu tahu dari mana, Rindi? Kami berdua barusan melihat Sangga Birawa bersama rombongan. Berarti peti yang dibawanya itu berisi mayat Mak Lampir. Tidak salah lagi. Sangga Birawa kabur dari istananya, membawa mayat Mak Lampir untuk dihidupkan kembali. Tapi kemana pergi? Rindi menyampaikan kabar penting. Namanya Mahinong Jaljatul, jelek banget. Itu bukan bahasa kita. Kalau dalam bahasa kita, mungkin artinya bukit kematian atau bukit tengkorak. Kita kejar saja Sembara. Saya tahu kemana mereka pergi. Ayo. Ya. Rindi dan Bagus lantas bergabung dan mereka melanjutkan pengejaran. Jika berhasil, kita yang repot. Repot bagaimana? Jika Mak Lampir berhasil dihidupkan kembali, apa tidak repot? Jika manusia seperti... Sembara tentu khawatir jika mereka itu bisa lakukan upacara undang parewangan Baladenawa sehingga Mak Lampir bisa hidup lagi. Tiba-tiba Rindi berhenti. Ada apa, Rindi? Kakek saya datang. Kakek? Datuk Larang Tapa pun bergabung. Maaf, saya terlambat. Sebab ada urusan yang harus saya selesaikan dulu. Tidak apa-apa. Yang penting, Datuk sudah datang dan bergabung dengan kami. Mari. Mari. Bergegas mereka melanjutkan perjalanan. Tunggu. Kiai Jamas berseru. Tadi kita sudah sampai di sini. Benar. Berarti sejak tadi kita hanya berputar-putar saja. Wah, kita terkena ajian kalamuyeng, Kiai. Hah, kurang ajar. Tanpa disadari, kita semua sudah terkena ilmu sihir. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus mengatasi secepatnya. Bila dibiarkan, kita akan terus berputar-putar di sini sampai kita kepayahan dan putus asa. Dan lagi, yang pasti kita akan tidak pernah sampai ke tempat tujuan. Kalau sudah jelas begitu, mari kita bentengi dengan asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perjalanan mereka jadi lancar. Namun tiba-tiba Rindi Antika menjerit karena terperosok ke dalam tanah. Ini salah satu jebakan. Saat itu juga Datuk Larang Tapa merapal ilmu guna berupaya menolong cucunya. Beberapa saat kemudian tampak ledakan, lalu Rindi terlihat keluar dari dalam tanah dan menyusul pula kakeknya. Di tempat lain, undang parewangan Baladenawa berhasil. Mak Lampir berhasil hidup lagi. Sedang apa kalian? Kenapa diam? Kamu masih mengenali aku, Lampir? Endang Cuwiri bertanya. Endang Cuwiri. Kalau sama aku? Sangga Birawa juga bertanya. Sangga Birawa. Sangga Birawa yang dulu tergila-gila padaku. Betul. Sekarang pun, aku masih bersedia menjadi suamimu. Jika kau mau, Lampir. Berapa umurmu sekarang, Sangga Birawa? Hampir 500 tahun.
Ada apa? Tidak ada apa-apa. Jadilah pengikutku, agar kita bisa selalu bersama-sama. Nenek itu menolak dengan halus. Kalian semua berkumpul di sini. Sebenarnya ada apa? Kami baru saja mengadakan upacara undang Parewang Baladenawa, Guru. Undang Parewang Baladenawa? Bukankah itu upacara untuk menghidupkan orang yang sudah mati? Apa di antara kalian ada yang perlu dibangkitkan? Ingatannya masih bagus. Dia menanyakan siapa butuh undang Parewangan Baladenawa. Guru sendiri. Aku tidak pernah mati dan tidak akan pernah mati. Karena aku ratu ilmu hitam sepanjang zaman di muka bumi ini. Dia marah. Akulah ratunya orang-orang sakti. Di jagat raya ini, hanya aku yang paling sakti. Tampak sembara, Kiai Jamas dan yang lainnya. Mana si Grandong? Tidak ikut, Guru. Kenapa? Kami rasa di istana. Ya, benar di istana, Guru. Istana kan tidak ada yang menjaga, Guru. Jadi kami menyuruh Grandong menjaga istana. Aku lebih penting daripada istana. Oleh amarahnya yang meninggi, nenek jahat itu terbatuk-batuk. Lampir, jangan mengumbar hawa nafsu amarahmu yang akan membuatmu lebih parah. Lebih baik istirahat. Di dalam ada ruangan lagi. Di ruangan itu kau bisa istirahat. Apakah tempat ini aman? Aman, Lampir. Di sini aman. Sekeliling tempat ini sudah aku tempatkan penjaga-penjaga pilihan. Aku tidak mau musuh-musuhku datang ke sini. Tempat ini sangat ditakuti orang-orang. Sanggabirawa berusaha meyakinkan, tapi Mak Lampir melihat paso penggalanya. Paso sakti, paso penggalaku, tunjukkan tempat yang tidak aman di sekitar sini. Orang-orang sakti itu ada di sini. Terlihat rombongan sembara, Kiai Jamas dan yang lain. Kiai Jamas lalu memperingatkan. Awas, waspada. Pasang mata dan telinga. Di sini bukan tempat biasa. Tiba-tiba ada benda melayang mengarah ke rombongan. Panglima Kumbang dia lalu menghantamnya. Lalu kemudian banyak tali besar seolah menjalar lalu mengikat para kiai dan rombongan. Dan kisah-kisah misteri narasi artis akan tetap mengunjungi Anda. Sampai jumpa.